Kedua pemain ini dianggap gagal memenuhi ekspektasi, sebab performanya di atas lapangan masih jauh dari harapan. PSSI minta maaf atas pelemparan batu supporter ke bus Timnas Thailand. Timnas Indonesia menjamu Thailand dalam lanjutan Piala AFF 2022 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Pertandingan berakhir sama kuat untuk kedua kesebelasan. Atas hasil itu, Timnas Indonesia tetap berada di posisi kedua klasemen grup A dengan mengoleksi 7 poin. Dalam laga itu ada sebuah tragedi yang kurang menyenangkan dialami oleh Timnas Thailand. Bus yang mereka tumpangi mendapat serangan dan lemparan batu dari oknum-oknum supporter Timnas Indonesia. PSSI dan perangkat pengaman pertandingan yang meliputi pihak kepolisian mengaku kebobolan jelang laga Timnas Indonesia versus Thailand yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis kemarin. PSSI melalui Ketua Divisi Pembinaan Supporter Budiman Dalimunte meminta maaf atas aksi pelemparan batu oleh oknum supporter Timnas Indonesia ke bus yang mengangkut skuad Timnas Thailand. Pihak kepolisian dan korlap supporter sudah melakukan briefing dan koordinasi menjelang laga yang berakhir dengan skor imbang 1-1 itu. Briefing dilakukan sehari dan 8 jam menjelang pertandingan. Koordinasi dan briefing terlaksana sebelum pertandingan H-1 dan hari H. Pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, kata Budiman dalam keterangan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia. Adapun upaya penjagaan dari teman-teman supporter dan fans pendukung timnas telah diupayakan dengan optimal dan para supporter leader dan supporter liaison terkait. Tambahnya, beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut, namun hal ini menjadi catatan penting bagi sepak bola Indonesia. Dikhawatirkan Indonesia bisa diganjar sanksi dari FIFA atas insiden itu. PSSI pun mengaku menyesali nasib nahas yang diterima tim tamu. Peristiwa yang terjadi pada sore hari tersebut berada di luar dugaan. Mengingat supporter Thailand dan Timnas Indonesia sejatinya memiliki kedekatan yang cukup baik. Oknum supporter nekat naik di atas speaker kantung SUGBK. Ada banyak momen dan drama yang tercipta saat Timnas Indonesia menjamu tamunya yaitu Timnas Thailand di matchday ketiga Piala AFF 2022. Masih seputar kelakuan oknum supporter yang sangat tidak patut dicontoh. Kali ini ada cerita dari dalam stadion SUGBK saat skuad Garuda sedang meladeni skuad Gajah Perang. Sebuah video aksi fans yang berulah di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno saat laga tengah berlangsung turut viral di media sosial. Akun Instagram @jakpus24jam mengunggah video yang memperlihatkan salah satu fans Timnas Indonesia dengan nekat naik ke atas speaker gantung SUGBK. Para penonton lain serta steward yang melihat aksinya kemudian meminta sang supporter untuk turun. Namun alih-alih patuh, lelaki yang mengenakan kaos putih itu justru memperlihatkan gestur menantang. Dia mengacungkan jari tengah dan tetap berdiri di atas speaker dan membahayakan diri sendiri lantaran sewaktu-waktu benda pengeras suara itu bisa saja copot dan menghantam orang-orang di bawahnya. Beberapa orang akhirnya menghampiri sosok berbaju putih itu dan meminta dirinya naik. Sementara penonton yang berada di tribun bawah meneriakkan dirinya kampungan sambil melemparkan botol ke arahnya. Pemain Timnas Indonesia yang sebaiknya dicadangkan saat lawan Filipina. 3 pertandingan terakhir skuad Garuda masih terus dihantui masalah penyelesaian akhir yang sama. Masalah finishing yang buruk masih menjadi PR yang harus bisa diselesaikan oleh Sintayong. Terakhir, penyerang skuad Garuda Witan Sulaiman gagal memanfaatkan peluang emas. Gawang Thailand yang sudah kosong tanpa penjaga gawang pun tak dapat diselesaikan, Witan menjadi gol. Sejumlah nama pemain Timnas Indonesia sebaiknya dicadangkan ketika menghadapi Filipina pada pertandingan pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Ini bertujuan agar STY dapat lebih leluasa untuk merotasi pemainnya. Setidaknya terdapat 3 nama pemain yang harus diparkir oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Dia adalah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Rahmat Irianto. Memang ada alasan yang beragam untuk mencadangkan pemain-pemain ini. 2 diantaranya memang karena tampil buruk pada laga kontra Thailand. Kedua pemain ini dianggap gagal memenuhi ekspektasi, sebab performanya di atas lapangan masih jauh dari harapan. Sementara itu, 1 nama pemain lainnya juga layak untuk di bangku cadangkan. Alasannya memang berbeda karena untuk menjaga kebugaran pemain tersebut.